mengenai pendidikan seorang ibu terhadap anaknya, tapi bertentangan dengan agama. Karena proses ini kalau dia langsung berhubungan dengan agama, ini dipertentangkan nanti sama anak, pendidikan anak. Salah satu contoh yang harus saya berikan tadi adalah di bulan Muharram tak boleh pindah. Orang hamil tidak boleh pindah. Nah, gitu, dilarang pindah di kata Ustaz tadi di bulan Muharram ya misalnya, tidak boleh pindah kata Ustaz tadi kan. Nah, tidak boleh. Tapi secara Pak Ustaz kasihkan secara logika. Kemudian pendidikan kalau kami perhatikan, apakah ini manjur atau tidak? Tapi kalau pendidikan orang tua dulu yang dihubung-hubungkan dengan agama kepada anak, ini anak menjadi takut sehingga perbuatan-perbuatan itu tidak dilakukan. Tapi kalau dia real secara logika, ini anak bertentangan. Contoh, jangan kau makan di depan pintu, entar jodohmu jauh. Karena di jalan jodohnya jauh, maka anak ini akan tidak. Tapi kalau kita jangan makan di pintu, nanti orang kayak lewat, biar aja, katanya kan logikanya seperti itu. Jadi pendidikan kami perhatikan, pendidikan orang tua kepada anak ini yang dihubung-hubungkan dengan agama, memang secara logika tidak ada di dalam agama dijaga itu. Tapi ini sangat maju dalam pendidikan anak. Jadi apakah ini bertentangan dengan syariat kita? Karena ini tujuan proses ini adalah baik. Sehingga kenapa orang ketika suami istri hamil tidak boleh pindah, atau bapak nikah di bulan Muharram tidak boleh nikah di bulan Muharram karena nanti banyak kejadian. Nah ini mungkin ada segera-segera di bulan Muharram itu sehingga melamar orang tua kepada anaknya. Jadi kalau pindah di saat istri hamil, ini kan kalau proses pindah ini kan capek banget, dikhawatirkan mengganggu janin. Nah, tapi kalau orang tua jujur nanti ini tetap dilaksanakan. Tapi kalau dibilang jangan pindah ini nggak boleh, itu pasti takut kalau dari hubungan agama. Jadi apakah pendidikan orang tua seperti ini masih bisa kita terapkan pada saat kondisi sekarang ini, pada zaman sekarang ini, atau kalau yang tidak berhubungan dengan logika lagi berpikir kita tinggalkan? Karena kalau kita anak aja sekarang kalau kita larang terus langsung pakai logika, mereka melawan, mereka tidak mau. Jangan kau mengaku tidak bersih, ya nanti gimana? Suaminya jenggotan. Suaminya jenggotan itu. Ini kan sering terjadi dalam pendidikan orang tua kepada anak kan begitu Pak. Jadi memang begitulah orang-orang tua dulu dalam memberitahukan larangan-larangan ini kepada anak-anak kita, pendidikan anak kita itu supaya mereka tidak berbuat yang tidak diharapkan. Barangkali apakah ini sudah tidak cocok lagi kita laksanakan di era sekarang ini atau bagaimana bersama? Kalau kita cerita mengenai dunia pendidikan, saya juga melihat ya, ada memang sesuatu kekeliruan, tapi tidak sesuatu keliru yang terjadi di proses pendidikan, yang terjadi di tingkat rumah, keluarga, dan juga nantinya di sekolah, bahkan negara. Tapi kalau kita perhatikan mengenai apa yang disampaikan sama Pak Taufik tadi, dengan kita takut-takuti anak, ya misalnya jangan makan begini-begini, nanti begini-begini, dan dia ikut di situ ya, lebih percaya dia dibanding kalau yang logika itu begitu ya, itu banyak seperti itu. Sebenarnya untuk jangka pendeknya nampak dampaknya mereka akan ikut. Karena apa? Karena ketakutan tadi. Nah pertanyaannya, ketakutan yang kita tanamkan itu tadi, itu bukan benar. Tatkala mereka sudah berpikir, tatkala mereka sudah balik dan mulai berpikir, ini akan menjadi sebuah bumerang. Wah, bapak mau kayak itu nggak begini itu gitu kan? Karena memang nggak sesuai dengan logika itu. Itu dia yang menjadi persoalan macam tadi kan, dengan pindah begini macam, ya gitu kan? Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Padahal mama kita pun juga nggak tahu itu apakah benar itu. Padahal sebenarnya kan dari nenek moyang kita itu tadi adalah untuk menakut-nakuti biar mau menurut kan gitu kan. Tapi pernahkah nenek moyang kita tadi mengetahui dengan cara yang dibuat seperti itu bisa jangka panjang juga akan efektif? Itu enggak. Dan kenyataannya terbukti. Apalagi sekarang menghadapi generasi
Wah, ini kalau generasi Z luar biasa Pak, apalagi generasi awal. Lalu bagaimana dengan Islam? Nah, dalam dunia pendidikan yang bertanggung jawab di dalam Islam ya, itu adalah keluarga. Itu bukan guru. Saya punya anak, si kembar itu, anak saya kembar, itu saya sekolahkan di tempat komunitas kita. Kemudian saya sebagai orang tua itu juga harus ikut sekolah. Bapak Ibu bayangin, saya ikut sekolah. Ada nantinya parenting-parentingnya yang harus saya hadiri, wajib. Minimal dia sebulan sekali. Harus ikut saya di situ. Keduanya, orang tua, laki-laki maupun perempuan, saya dan istri saya harus ikut. Karena kalau diperhatikan Bapak Ibu, mana yang lebih banyak waktu anak-anak itu sama kita atau sama gurunya di sekolah? Yang non pesantren ya, tentu sama kita. Nah, pembentukan karakter dan kepribadian serta akidah itu kan harus di usia apa? Usia dini. Ini faktor utama. Jadi waktu anak di usia dini itu tadi, itu benar-benar kita perhatikan pendidikan ini, terutama masalah akidahnya dulu. Akidahnya dulu tanamkan. Maka kalau di sekolah kami itu Pak, pelajaran membaca, pelajaran menulis itu diabaikan dulu tuh. Di TK kami di SD itu 1, 2, 3. Pelajaran membaca, menulis itu diabaikan dulu, berhitung diabaikan dulu. Tapi yang diutamakan adalah menanamkan akidah. Metodenya namanya talaqiyan fikriyah. Talaqiyan fikriyah itu maksudnya talaqi pemikiran. Kita melarang sesuatu, kita menyampaikan sesuatu itu harus menyentuh logika dia. Setelah itu kita arahkan dia kepada sebuah keyakinan. Misal, Bapak Ibu kita berdoa Allah. Kita ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwasanya Allah itu maha kuat. Sifat Allah itu. Allah itu kuat. Kalau langsung kita sampaikan kepada anak-anak yang usia dini, anak-anakku, Allah itu al-kuat. Artinya apa? Artinya maha kuat. Hanya sebatas itu. Tapi bagaimana kekuatan Allah itu tergambar nggak dia dengan cara kita sampaikan tadi? Nah, makanya yang dibuat, yang diajarkan dalam Islam adalah talaqiyan fikriyah. Bagaimana caranya? Anak-anak, Allah itu maha kuat. Kalian tahu nggak bagaimana kuatnya Allah itu tadi? Ingin tahu nggak? Tahu kan gitu kan? Nah, caranya bagaimana? Coba dulu angkat satu meja. Pernah itu saya buat juga. Coba meja itu diangkat sama anak tadi. Cil, mau angkat Abi, angkatnya udah. Nah, coba angkat meja yang lebih besar. Agak berat. Nah, kalau gitu coba angkat itu sepeda motor. Berat kali. Kalau gitu coba rumah. Gak mungkin lah Abi, gak mungkin lah kami mengangkat rumah. Kan begitu kan? Nah, coba kamu pernah lihat gempa gak? Pernah merasakan gempa gak? Oh pernah. Dan siapa tahu gak siapa yang mengguncangkan bumi itu? Gak tahu Abi. Siapa? Allah. Bayangkan gunung bisa digoyang-goyang. Bayangkan gedung yang begitu besarnya bisa digoyang-goyang. Bayangkan mobil itu karena ada angin itu bisa terbang. Tergambar nggak bagaimana kuatnya Allah? Kayak gitu. Talaqiyan fikriyah tadi. Oh iya, berarti Allah kuat. Tertanamlah di benaknya bahwasanya Allah itu kuat. Kan begitu dia. Dan akan selalu teringat dia. Bagaimana kuatnya Allah karena dibayangkannya. Aku angkat meja aja tak bisa, yang agak berat tak bisa, angkat motor aja tak bisa, apalagi angkat rumah. Allah jangankan motor, gunung pun diangkatnya, gunung pun digoncangkannya. Itu kan tertanam dalam alam bawah sadar dia. Sehingga apa yang akan muncul? Rasa takjub, rasa kagum, bahkan rasa takut. Dan anak-anak usia ini dalam metode pendidikan yang kita apakan itu nggak boleh ditakut-takuti, nggak boleh Pak, nggak boleh ditakut-takuti. Nanti kalau kau nggak sholat, kau berdosa masuk neraka, neraka itu panas. Nanti kalau misalnya kau nggak puasa, Allah marah. Akan terang dalam benaknya, sikit-sikit Allah marah, sikit-sikit Allah marah. Jadi Allah itu kejam. Namanya anak-anak. Kan begitu kan? Makanya pendidikan yang kita buat tadi kalau
usia dininya itu tadi Bapak, itu memang kita nggak perlu menakut-nakuti. Kita menanamkan akidah dengan cara bagaimana? Ya dengan cara merangsang rasa takjubnya dengan alam ini, ya dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, talaqiyah fikriyah. Itu dulu ditanamkan itu. Sampai nantinya di usia kelas 3 SD, nah kelas 4 SD beda lagi perlakuannya. Itu anak-anak usia prabalik. Beda lagi perlakuannya. Anak-anak usia dini itu raja. Apapun yang dia minta dikasihkan. Raja. Rengek-rengek dia sabar minta. Namanya anak-anak. Kalau itu nggak kita lakukan nanti akan tertanam dalam alam bawah sadar dan sewaktu kita juga mau kembali menjadi anak-anak, kita diabaikannya. Banyak hari ini kalau kita perhatikan orang tua, saat kita udah tua renta, tapi kita diabaikan sama anak kita. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perlakuan pada masa usia dini. Dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang. Tapi itu nggak didapatkannya sewaktu usia dininya, sehingga akan berimbas nantinya kepada sewaktu kita tua, yang kita juga butuh pertolongan dia, butuh kasih sayang dia. Jadi usia dini itu anak itu memang harus disenangkan, dia adalah raja. Tapi udah dari kelas 1 atau kelas 3, 4 itu harus terapkan hukuman. Tapi hukumannya masih ringan, kedisiplinan. Ada metodenya. Setelah itu nantinya barulah di kelas usia-usia balik, SMP dan SMA itu harus ada penyadaran. Artinya kalau kita ngajarin anak itu nggak mungkin main ceramah. Kalau saya sering ngajak dia itu, kalau udah ada salahnya saya ajak makan, ayo naik mobil kita, cerita ngomel, sampai anak perempuan saya bilang, ayah cerewet kali, ngerepet aja katanya. Ya saya bawa dia makan, ayo kita makan. Sampai waktu kita jalan naik mobil itu atau kita makan, saya cerita, saya anggap dia kawan. Jadi ada metode-metode, dan metode inilah yang tidak terlaksana hari ini. Kita masih mengikuti metode-metode yang dicontohkan oleh nenek moyang kita itu. Memang ampuh jangka pendeknya Pak, tapi jangka panjangnya itu enggak. Makanya dalam dunia pendidikan juga ini yang paling penting, itu juga ada metode yang ditunjukkan oleh Nabi. Bagaimana cara kita mendidik anak di usia yang berbeda. Perlakuan anak usia dini, perlakuan anak-anak balita, perlakuan anak usia dini, anak prabalik, anak balik, dan yang sudah dewasa itu berbeda-beda. Nah bagi kita yang sudah barangkali nggak mendapatkan hal itu, sudah terlanjur salah memperlakukan anak-anak, mendidik anak-anak itu tadi, jangan putus asa dan jangan merasa canggung untuk minta maaf pada anak-anak. Nah, dulu ayah kayak gini, dulu ayah jauh dari agama ini, dulu ayah memperlakukanmu seperti ini, itu salah ayah, itu salah ayah, maafkan ayah. Jangan malu kita untuk itu. Biar bagaimana? Biar yang tinggal sisa waktu kita sama anak itu tadi bisa terselamatkan, sehingga nantinya dia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di dalam dunia pendidikan itu tadi. Makanya kalau saya coba komentari, apakah masih efektifkah cara-cara nenek moyang kita ini tadi? Kalau saya boleh katakan itu tidak efektif, Pak. Malah itu nantinya akan memunculkan sebuah mafhum baru, pemahaman-pemahaman yang baru yang akan menjadi konflik dalam benaknya, sehingga kemampuan dia itu gak bisa keluar karena terganggu dengan konflik yang ada di benaknya. Nah, kalau masalah-masalah ilmu sainsnya, tinggal nunggu. Anak saya itu gak pernah saya ajari baca, yang kembarku gak pernah saya ajari baca, tapi dia bisa baca, dia bisa kenal huruf, gak pernah kami ajari baca. Di sekolah itu yang kami ajarkan pendalaman akidah dan tahfiz Quran. Itu dulu untuk anak-anak tadi, dihafalkan Al-Quran sama dia, yang baik-baik masukkan mulut kan begitu dia. Sekarang udah masuk juz 29 dia, kelas 1 SD, kelas juz 30 udah oke dia. Nah itu dulu masukkan. Terus lingkungan dijaga, saya paling ketat dengan pergaulan anak saya. Yang paling besar ini jarang saya kasih keluar. Kalau keluar sama saya, memang satu sisi agak berpengaruh juga terhadap perkembangan mental dan pergaulan dia atau sosialisasi dia. Tapi kondisi hari ini memang agak-agak gimana. Saya juga kasih izin sama dia, silakan pergi, tapi ingat jam segini pulang. Saya bilang, kau pergi sama siapa atau saya harus tahu. Karena memang hari ini luar biasa sekali. Dan si kembar itu tidak pernah saya kasih keluar, Pak. Sekali boleh keluar, tapi sama saya akan backup itu, ibunya akan backup nanti bahasa-bahasa yang masuk di luar tadi.
Kalau ada hal-hal perlakuan dari temannya yang aneh-aneh, yang nyeleneh, apalagi tarawih ini Pak, di rumah itu Pak, sholatnya walaupun memang tengok sana tengok kiri, tapi ya lumayan lah kan begitu kan. Tapi semenjak dia ikut tarawih ini lari sana lari sini, ikut temannya. Ya awak yang depan yang agak gimana gitu kan, agak gimana, dia tahu, oh salah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sebenarnya kalau kita perhatikan bagaimana dunia proses pendidikan yang terjadi hari ini itu memang tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan. Prinsip dari pendidikan itu istilahnya talaqiyat fikriyat umum Pak. Akidah ditanamkan dulu dengan cara talaqi.